Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan keempat untuk bab selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Adapun persamaan kuadrat tentunya sudah dibahas di kelas dahulu ya, yaitu tentang bagaimana mencari akar persamaan, bisa menggunakan rumus ABC dan segala macam itu. Silahkan nanti dimurojah kembali untuk persamaan kuadrat, karena akan kita gunakan juga untuk pertidaksamaan kuadratnya. Nah, sekarang kita memasuki pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana maksud dari judul ini? Berarti tentang pertidaksamaan dan kuadrat. Ingat-ingat, kuadrat artinya berarti ada fungsi yang pangkatnya adalah pangkat 2. Yaitu di sini misalkan variabelnya x, fungsinya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Lalu misalkan di contoh soal ini, kita disuruh mencari nilai x yang memenuhi fungsi ini ketika nilainya lebih dari 0. Di mana x-nya adalah anggota bilangan real. Jadi real itu maksudnya ada ya. Kalau nggak ada misalkan akar negatif 1 itu namanya imajiner, itu lawannya real ya. Kalau real artinya dia bilangannya ada. Nah, sekarang kita lihat apakah atau manakah nilai x yang memenuhi x kuadrat ditambah 4x min 5 lebih dari 0. Bagaimana cara menentukannya? Untuk solusi nilai x-nya, pertama adalah tentukan batas interval. Tentukan batas interval. Bagaimana? Yaitu membuat fungsinya ini bernilai 0. Jadi, kita buat dulu fungsinya 0, x kuadrat tambah 4x dikurang 5, ini sama dengan 0. Kita cari dulu batas intervalnya, sehingga kita dapat, masih ingat ya, untuk ini bentuknya adalah persamaan kuadrat, maka tinggal kita boleh menggunakan cara pemfaktoran, yaitu x kuadrat berarti x dikali x, lalu dijumlah hasilnya 4. Ingat ya, kalau dijumlah hasilnya 4, dikali hasilnya negatif 5. Ingat-ingat, dijumlah hasilnya 4, dikali hasilnya negatif 5. Dua bilangan apa itu? Berarti kita temukan kalau dikali hasilnya min 5, itu kemungkinan ya 1 sama 5. Dan negatif, berarti ada yang positif, ada yang negatif. Ternyata dijumlah 4, maka di sini pasti dah 5 di sini, 1 di sini. Jadi 5 ditambah min 1 kan plus 4. Kalau dikali 5 kali min 1 adalah min 5. Sehingga kita peroleh x plus 5 sama dengan 0. Maka di sini x plus 5 sama dengan 0. Maka x-nya adalah negatif 5. Sedangkan di sini x dikurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1. Kita dapat batas intervalnya yaitu ketika x-nya 1 dan ketika x-nya negatif 5. Nah, lalu langkah kedua yaitu adalah buatlah garis bilangan untuk menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, yaitu ingat-ingat yang daerah kiri adalah yang paling kecil, sedangkan yang kanan adalah yang paling besar. Mana yang lebih kecil, min 5 atau 1? Min 5. Maka min 5 ditaruh di sebelah kiri. Yaitu di sini berarti min 4, min 3, min 2, min 1. Di sini misalkan 0. Lalu di sini 1. Ini adalah namanya batas interval ya. Pagernya istilahnya. Nah, min 5 sama 1 ini adalah pagernya. Kita buat pagar seperti ini. Nah, di sini kita bundarkan, tapi kosong. Kenapa kosong? Karena di sini tidak sama dengan. Tapi kalau di sini pakai sama dengan, maka di sini bulat isi ya. Nanti kita akan gunakan. Coba kita lihat di sini dulu daerah mana. Lihat, di sini pagernya. Berarti garis bilangan ini terdiri dari 3 daerah. Daerah kiri, tengah, kanan. Mana yang memenuhi? Perhatikan, kita ingin mencari lebih dari 0. Tinggal kita masukkan saja nilai yang mewakili ketiga daerah tersebut. Contoh, misalkan kita ingin mencari daerah tengah. Ambil angka yang daerah tengah. Bisa min 4,
Bisa min 3, bisa min 1, min 2, atau 0. Kita ambil misalkan yang gampang 0. Daerah tengah ya, mengambil daerah tengah. 0 kita masukkan, 0 kuadrat, 0. 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Dikurang 5, berarti negatif 5. Oh, berarti daerah tengah itu negatif. Nah, terus kalau daerah kiri, misalkan di sini kan min 5, berarti di sini min 6. Dan min 7 dan seterusnya. Misalkan min 6, kita cari di sini misalkan kita substitusi. Min 6 dikuadrat jadi 36. 4 kali min 6 itu min 24, 30 ditambah min 24 adalah 6. 6 dikurang 5, 1. Jadi positif ya. Oh, daerah sini positif. Daerah kanan kita ambil terserah angka kita. Berarti daerah kanan 1 adalah 2, 3, dan seterusnya. Kita ambil misalkan 2. 2 kuadrat, 4. Ditambah 4 kali 2, 8. Berarti 4 tambah 8 itu 12. Dikurang 5 adalah 7. Maka 7 juga yang positif. Nah, yang dicari positif atau negatif? Positif, karena lebih dari 0. Lebih dari 0 positif, kalau kurang dari 0 berarti negatif. Maka kita dapat daerah mana? Ternyata yang memenuhi adalah daerah kiri dan daerah kanan. Yang diarsir ini ya. Berarti hasil atau himpunan penyelesaian dari soal di atas yang lebih dari 0, maka kita peroleh nilai X-nya di mana X-nya, perhatikan di sini kurang dari yang kanan kiri ya, kurang dari negatif 5, atau X-nya daerah kanannya 1 berarti lebih dari 1, di mana X-nya adalah bilangan anggota real. Nah, kita sudah dapat himpunan penyelesaian atau solusinya, yaitu X-nya kurang dari negatif 5 atau X-nya lebih dari 1. Perhatikan, kalau misalkan di sini soalnya kurang dari, maka kurang dari mana daerahnya? Yaitu daerah tengah ya, yaitu antara min 5 sampai 1. Nah, kalau pakai sama dengan, nah perhatikan, kalau di sini Ustaz memberikan tanda sama dengan, maka di sini pagarnya adalah bulat, terisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah min 5 dan 1 ini memenuhi persamaan. Jadi HP-nya kalau ini soalnya sama dengan, maka ini juga ada sama dengan yang min 5 dan 1-nya memenuhi. Nah, kalau ditanya misalkan ini yang lebih dari, bagaimana kalau yang kurang dari? Nah, bagaimana yang kalau pertanyaan adalah kurang dari? Maka kalau pertanyaan yang kurang dari, maka HP-nya adalah daerah mana? Oh, berarti daerah tengah, yaitu X-nya antara min 5 sampai 1, atau X-nya di sini ya. Nilai X-nya memenuhi, kalau negatif berarti X-nya lebih besar dari min 5 dan lebih kecil dari 1, atau antara min 5 sampai 1. Boleh tulis seperti ini. Nah, jadi X-nya lebih dari min 5 dan X-nya lebih kurang dari 1. Ini cara bacanya ya. Atau X-nya di antara min 5 sampai 1. Itu untuk pertidaksamaan. Silakan untuk pertidaksamaan kuadrat ini, soalnya sudah jelas ya. Silakan dikerjakan. Coba ada soal seperti ini. Ini silakan dikerjakan untuk PR. Ada fungsi kuadrat, ya, fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 7x ditambah 10. Nah, coba selidiki daerah yang tentukan. Sini tentukan, coba ketika X-nya kurang dari 2 seperti apa nilai fungsinya, apakah negatif, positif, atau yang lain. Lalu yang kedua, ketika X-nya sama dengan 2, lalu ketika X-nya antara 2 sampai 5. Lalu yang keempat, ketika X-nya sama dengan 5. Lalu yang kelima adalah ketika X-nya lebih dari 5. Jadi maksud pertanyaan adalah bagaimana nilai fungsinya? Nilai fungsinya bagaimana? Apakah
positif atau kurang atau lebih dari 0, ataukah negatif yaitu kurang dari 0, ataukah dia sama dengan 0. Silahkan dicari bagaimana nilai fungsinya dari soal ini. Jadi caranya sama seperti ini. Coba Anda mengerjakan, selidiki, dan jawab soal ABCDE ini. Sekian untuk kali ini. Semoga bisa dipahami untuk pertidaksamaan kuadrat. Dan ingat ya, kerjakan pakai cara seperti ini. Nanti tinggal langsung diisi hasil akhirnya. Jadi pakai cara difoto dan hasil akhirnya. Nanti dikirim lewat WA. Sekian dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.